Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal bait Allah, lalu dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Imam Agung menegur mereka, katanya, "Dengan keras kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Bahkan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mereka lalu mencambuk para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, rasul-rasul dilepaskan. Maka mereka itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus.
Sebab hanya sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku meratap, telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh kasih pada umat manusia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias.
Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Leparkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kata Petrus, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang. Di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata kepadanya,
Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-domba. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja engkau kehendak. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, serta membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendak. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah sabda Tuhan.